Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengidentifikasi hama di lahan dengan tanaman kacang panjang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dian Kartika Utami NIM 096. Saya Febri Pramono NIM 101. Saya Azmi Kindis Prawesti dengan NIM 103. Saya Rizka Hyari Putri Diana dengan NIM 100. Saya Dia Cinggu Sumaningrum dengan NIM 108. Jadi, cekidot! Identifikasi hama ini dilaksanakan di salah satu lahan seluas kurang lebih 48 meter persegi di Dusun Blambangan, Emplak, Sleman, Yogyakarta. Komoditas yang ada di lahan ini adalah tanaman kacang panjang. Dalam lahan tersebut terdapat kurang lebih 300 tanaman kacang panjang yang ditanam secara monokultur. Hama yang menyerang tanaman kacang panjang adalah kutu daun atau Apis rapifora Fors. Kutu daun ini berwarna hitam dan berukuran kecil. Indukan dari kutu daun usia hidupnya antara 9 sampai 25 hari dan dapat menghasilkan anakan sebanyak 25 sampai 125 ekor. Kutu daun menyerang tanaman kacang panjang pada bagian tanaman yang muda, seperti tunas dan daun muda. Daun yang terserang akan mengkerut, keriting, dan menggulung. Kotoran kutu daun yang disebut embun madu dapat menjadi tempat berkembangnya jamur Cambodium sp. Karena embun madu ini banyak mengandung gula, maka menarik perhatian semut-semut. Jumlah tanaman dalam peta adalah 300 tanaman. Jumlah sampel adalah 10% dari 300, yaitu 30 tanaman. Jumlah sampel yang terserang hama ada 8 tanaman. Sehingga perhitungan insidensi adalah 8/30 dikali 100%, yaitu 26,67%. Pengendalian yang disarankan adalah pengendalian secara terpadu yang dapat dilakukan dengan pemanfaatan musuh alami hama seperti Menosilus sigmaxulatus, Ischiodox putellaris, Apidius sp, dan Piscipepus wabanum. Selain itu, pengendalian dengan bioinsektisida Lecanicilium lecani dan Beauveria bassiana serta insektisida nabati ekstrak daun sirsak, Gulmasiam, dan daun pepaya berpotensi sebagai sarana pengendalian alternatif yang aman dan ramah lingkungan. Hama selanjutnya yang menyerang tanaman kacang panjang adalah ulat. Jadi ulat merupakan hama dari ordo Lepidoptera yang menyerang daun tanaman kacang panjang. Daun yang diserang hama ini akan menunjukkan gejala seperti berlubang dan pada beberapa bagian sampel itu hanya tersisa tulang daunnya saja karena ulat memiliki tipe mulut penggigit pengunyah. Pada 10 tanaman sampel yang diambil terdapat 3 hama sehingga insidensinya adalah 10%. Serangan ulat ini jika masih sedikit itu masih ringan dan mungkin tidak menjadi masalah karena dapat diatasi dengan mudah. Tapi jika serangan sudah parah tentunya akan sangat merugikan karena menurunkan produktivitas dan juga hasil panen. Maka dari itu pengendaliannya itu juga harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Nah, sebelum tanaman kacang panjang terserang, sebenarnya pencegahan serangan ulat ini dapat dilakukan dengan penanaman secara serentak dan rotasi tanaman. Sedangkan apabila ulat ini sudah menyerang tapi masih dalam skala ringan, itu dapat dikendalikan secara mekanis atau dengan cara mengambil dan membuangnya secara manual dan juga melaksanakan penyiangan dengan teratur. Tapi apabila serangan ulat ini telah mencapai ambang batas kendali, yaitu terdapat 2 ekor per 8 tanaman yang diserang atau kerusakan daunnya mencapai 12,5%, maka dapat digunakan insektisida. Nah, insektisida yang digunakan untuk memberantas ulat ini biasanya adalah insektisida dengan bahan aktif monosultab seperti Trisula 450 XL yang merupakan insektisida racun kontak, lambung, dan sistemik berbentuk larutan dalam air. Lalat buah merupakan salah satu hama tanaman kacang panjang yang berasal dari ordo Diptera. Insidensi lalat buah sekitar 30% dengan perhitungan jumlah tanaman sampel terkena hama ini. Gejala awal ditandai dengan terlihatnya noda kecil berwarna hitam bekas bentukan ortofocal. Kemudian, karena perkembangan hama di dalam buah, noda tersebut berkembang menjadi meluas. Larva lalat memakan daging buah, sehingga buah busuk sebelum masak. Pengendalian dari lalat buah ini dilakukan dengan penyemprotan menggunakan insektisida yang bersifat kontak agar tidak menjadi residu dalam buah. Salah satunya dengan bahan aktif sipermetrin. Hama lain yang menyerang tanaman kacang
adalah kepik penghisap atau Anoplonemis bassiana. Kepik ini berwarna coklat tua atau hitam. Ciri menonjol yang terlihat pada hama ini adalah bagian kaki atau femur belakangnya. Pada jantan, femurnya terlihat membesar, sedangkan pada betina tidak. Kepik penghisap menyerap tanaman dengan cara menghisap cairan pada jaringan sukulen yang terdapat pada daun, biji, dan buah. Hama lainnya yang menyerang tanaman kacang panjang adalah kumbang kacang tunggak atau Callosobruchus maculatus L. Gejala tanaman yang diserang oleh hama ini yaitu biji dirusak hingga berlubang-lubang dan dihancurkan sampai dengan 90%. Jumlah tanaman dalam lahan yaitu 300 tanaman dan jumlah sampel tanaman yang diamati adalah 30 tanaman. Sementara sampel yang terserang hama berjumlah 5 tanaman. Perhitungan nilai insidensi dari hama ini yaitu 5/30 kali 100% sama dengan 16,67%. Cara pengendalian untuk mengatasi hama ini yaitu dengan cara membersihkan dan memusnahkan sisa-sisa tanaman tempat persembunyian hama tersebut.